Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang penulisan bentuk baku dari buku paket Matematika SMP kelas 8 Kurikulum Merdeka Belajar halaman 37 sampai dengan 39 ya. Kita langsung masuk saja ke bagian ayo bereksplorasi. Ini kalau kita cermati di buku paket ini ada gambar bumi ya, planet yang kita tempati. Jadi menurut para ahli, bumi memiliki berat sekitar, ini ada pembulatan ini ya, 6. Kemudian kalau kita hitung nolnya itu sebanyak 21 ini ya, kemudian satuannya dalam ton. Jadi begini, kalau nolnya ya misalkan sebanyak 3, itu kan kita baca 6000. Nah, nanti kalau nolnya sebanyak 6, kita baca 6 juta. Ya kan? Nanti kalau nolnya sebanyak 9, kita baca 6 miliar dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalau nolnya 12, ya kita baca 6 triliun. Gitu kan? Yang jelas angka ini menunjukkan angka yang sangat besar sekali, ya. Karena ya ini melebihi dari 6 triliun gitu ya. Nah, penulisan berat ini tentunya kurang efektif. Kenapa? Karena terlalu panjang. Ya. Nah, agar lebih hemat dalam penulisan, berat bumi dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat. Berat bumi jika ditulis dalam bentuk perkalian adalah, ini ya, saya tulis ulang ini. Ini ditulis ulang maksudnya, bukan saya yang nulis ini ya. 6, kemudian nolnya tadi sebanyak 21 ya. Lalu satuannya ton. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk perkalian berarti 6 dikalikan dengan 10 kali 10 kali 10 ya. Yang mana mestinya kalau kita hitung ini mengalikan 10 dengan dirinya sendiri sebanyak 21 ya, sesuai dengan banyaknya nol yang ada di sini. Nah, sepertinya di buku paket ini agak sedikit keliru ya. Ini kalau kita hitung ini baru 18 kali nih. Berarti kurang 3 lagi nih. Jadi ini tonnya saya coret dulu ya. Ini kali 10 kali 10 kali 10. Nah, kalau kayak gini baru benar ini ya. Satuannya dalam ton. Maka ini sama dengan 6 kali 10 pangkat 21 ton. Ya, jadi kalau kita mengalikan 10 dengan dirinya sendiri sebanyak 21 kali, ya berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat 21. Berarti 6 kali 10 pangkat 21 ton. Dengan demikian berat bumi ya yang semula tertulis seperti ini. Nah, sekarang dapat ditulis dengan angka yang jauh lebih sederhana, yaitu 6 kali 10 pangkat 21 ton. Gitu. Inilah yang disebut sebagai bentuk baku. Ya, atau kita kenal juga dengan nama notasi ilmiah. Ya, kita lanjutkan dulu dengan contoh berikutnya. Nah, ini truk Caterpillar 797F yang digunakan di PT Freeport memiliki daya angkut mencapai 400.000 kg ya, serta berat operasinya 687.500 kg. Jika ditulis dalam bentuk baku, daya angkut 400.000 kg ya, itu akan sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 kg. Jadi kalau kita hitung ini banyaknya nol kan ada 5 ya. Maka di sini pangkatnya yo sama dengan 5 gitu ya. Sementara berat operasinya 687.500 kg ya. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk baku menjadi, perhatikan nih, 6,875 kali 10 pangkat 5 kg. Jadi yang semula 687.500 ya. Ingat ini tanda titik itu sebenarnya kan hanya untuk memudahkan kita. Setiap 3 angka dipisahkan titik gitu kan dalam sistem penulisan kita ya. Jadi titik ini dihilangkan pun tidak masalah ya. Kemudian yang semula 687.500 sekarang diubah menjadi 6,875 ya, mestinya 6,87500 gitu kan. Tetapi nolnya di sini boleh dihilangkan gitu ya. Lalu kita kalikan dengan 10 pangkat 5. Jadi kalau kita hitung banyaknya angka di kanan koma itu sama dengan berapa? 1 2 3 4 5. Nah, makanya di sini pangkatnya pangkat 5. Kalau tadi patokan kita adalah menghitung banyaknya nol ya, sekarang di sini patokan kita adalah menghitung banyaknya angka ya, 0
maupun bukan 0 ya, di kanan koma itu ada berapa. Sama sebenarnya kalau diaplikasikan di sini ya. Ini kan 4000000. Nah, berarti kalau kita jadikan dalam bentuk baku itu kan menjadi 4,0 atau 4 saja ya. Ini saya hapus dulu. Nah, berarti 4,00000 alias 4 saja ya. Kita kalikan dengan 10 pangkat berapa? Nah, ini kalau dihitung ada berapa angka di kanan koma? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ya pangkat 5 gitu ya. Habis ini kita akan bahas cara mudah bagaimana menuliskan bentuk baku atau menuliskan notasi ilmiah dari sebuah angka gitu. Penulisan 4 kali 10 pangkat 5 kg dan 6,875 kali 10 pangkat 5 kg ini lebih singkat dan efisien. Nah adik-adik, untuk memahami lebih jauh tentang penulisan bentuk baku, coba lengkapi tabel berikut ini ya. Kita langsung ke contoh pertama. Ini ada 40 miliar ini ya. Jadi nolnya itu sebanyak 10. Nah, dalam bentuk baku menjadi 4 kali 10 pangkat 10. Bagaimana cara menemukan penulisan bentuk baku semacam ini? Coba perhatikan ya. Jadi kalau 40 miliar itu kan aslinya 40 miliar, 0 kan gitu kan. Jadi komanya itu aslinya ada di sini. Ini bentuk biasa. Kemudian dalam bentuk baku, koma ini harus kita geser. Nah, kita letakkan di sebelah sini antara 4 dan 0 yang ada di sini. Ini ya. Ini posisi akhirnya. Jadi sekali lagi ini posisi awal, kemudian ini posisi akhir ya. Lalu adik-adik jangan rancu dengan tanda titik yang ada di sini. Ya, sekali lagi saya ulangi, tanda titik ini hanya untuk memudahkan kita ya untuk membaca ini. Bahwasanya ini adalah 40 miliar. Gitu. Setiap 3 digit ya, setiap 3 angka kan dipisahkan dengan titik. Gitu aja ya. Kemudian tadi masalah kita adalah ini 4 kali 10 pangkat berapa? Kan gitu kan. Nah, berapanya ini bisa kita hitung, yaitu sejumlah angka antara koma dan panah kita di sini. Ya, coba ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau istilah kita sebelumnya tadi kita menghitung banyaknya 0 itu ada berapa? Letakkan di sini. Ya. Nah, untuk tandanya itu tergantung arah pergeserannya. Ini kan komanya geser kemana ini? Geser ke kiri. Nah, kalau panahnya geser ke kiri, berarti tandanya di sini plus ya. Ini 10 pangkat plus 10 gitu. Nanti kalau misalkan ya di contoh lain panahnya itu geser komanya kita geser ke kanan, berarti pangkatnya itu bertanda negatif. Itu cara mudahnya ya. Atau saya tulis dulu di sini ya. Jadi kalau panahnya itu kita geser ke kiri, nah, maka bertanda positif. Nanti kalau panahnya itu kita geser ke kanan, ya berarti tandanya itu negatif. Nah, semudah ini cara mengingatnya, ya. Coba kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ini ada 456 juta. Jadi dalam bentuk biasa atau aslinya itu kan komanya ada di sini. Nah, dalam bentuk baku berarti koma ini harus kita geser kemana? Kita geser ke kiri. Ya, jadi kita letakkan di antara 4 dan 5. Nah, sehingga dalam bentuk baku menjadi 4,56 kali 10 pangkat berapa? Nah, berapanya itu tinggal kita hitung. Ada berapa angka antara posisi awal dan posisi akhir. Ya, ini ada berapa angka ini? Ada berapa digit ini? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Gesernya kemana? Gesernya ke kiri. Kalau ke kiri tandanya positif. Ya sudah, berarti ini kali 10 pangkat 8. Gitu. Ya. Lanjut ke contoh ketiga. Nah, ini 0,00004. Ya, ini bentuk biasa. Berarti komanya itu kan ada di sini. Ini mula-mula, ini bentuk biasa ya. Komanya ada di sini, ini aslinya. Kemudian dalam bentuk baku berarti koma ini harus kita geser. Ya, kita geser kemana? Kita geser ke kanan. Ya,
maka dalam bentuk baku menjadi 4,0 ya. Ini mestinya kan 4,0 gitu kan, tapi 4,0 itu boleh kita tulis menjadi 4 saja kali 10 pangkat sekian. Nah, sekiannya itu berapa? Gampang, tinggal dihitung. Jadi koma ini kita geser kemana? Kita geser ke kanan ya, kita geser ke kanan. Berarti nanti tandanya apa? Tandanya negatif ya. Negatif berapa? Tinggal kita hitung. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 10 pangkat min 5. Ya, paham ya? Oke, lanjut lagi. Ini ada 0,00 sekian ini ya, 796. Berarti aslinya koma itu ada di sini posisinya. Kemudian dalam bentuk baku, koma ini harus kita geser ke kanan. Ingat, geser kanan, pangkatnya bertanda negatif ya. Kita geser ke kanan. Oh ya, gesernya nggak boleh sampai sini, nggak boleh 796,0 itu nggak boleh ya. Geser komanya itu harus sampai sini aja. Jadi 7,96. Nah, 7,96 ini aturannya gitu ya. Berarti ini posisi awal, ini posisi akhir. Maka dalam bentuk baku menjadi 7,96 kali 10 pangkat sekian. Nah, sekiannya tadi kan bertanda negatif karena geser ke kanan. Tinggal dihitung ini ada berapa angka ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pangkatnya adalah min 8. Oke, lanjut ya. Nih 3, 8, 5, 6, 4. Kemudian ini nolnya sebanyak 3. Berarti posisi koma aslinya itu ada di sini. Ini aslinya ya. Ini kan bentuk biasa ya. Kemudian ini kita geser. Koma ini kita geser ke kiri. Ingat, geser ke kiri. Kita letakkan tepat di antara 3 dan 8. Tinggal ditulis 3,856 kali ya, atau gini ya, kali 10 pangkat berapa? Ingat, geser ke kiri. Kalau geser ke kiri tandanya positif. Oke, lalu tinggal kita hitung. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka pangkatnya di sini adalah positif 7 ya. Lanjut. Di sini ada 2903, kemudian nolnya sebanyak 6. Posisi asli koma ya, koma desimal itu ada di sini. Lalu dalam bentuk baku, koma ini harus kita geser. Oke lah, saya pakai warna lain ya. Kita geser tepat di antara 2 dan 9. Nah, ini kita tulis dulu. Berarti 2,903 ya kali 10. Pangkat berapa? Ingat, tadi geser ke kiri. Kalau geser ke kiri tandanya positif. Nah, ini harus clear dulu ya, tandanya ini harus clear dulu, tentukan dulu. Oke, pangkatnya positif. Nah, pangkat berapa? Tinggal dihitung nih. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya sudah, berarti ini kali 10 pangkat 9. Oke, lanjut. Ini ada 203, 400, kemudian ini ada 0 sebanyak 6. Posisi koma aslinya ada di sini. Kemudian dalam bentuk baku, koma ini harus digeser. Kita letakkan di antara 2,0 ini ya, di antara 2 dan 0 ini ya. Berarti tulis dulu nih, 2,034 kali 10 pangkat. Nah, tadi gesernya ke kiri ya, pangkatnya positif. Kemudian tinggal dihitung, ini ada berapa angka nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti ini kali 10 pangkat 11. Lanjut, ini ada 0,00000907 ya. Posisi koma aslinya ada di sini. Kemudian dalam bentuk baku, koma ini harus kita geser ya di antara 9 dan 0 ya, bukan di sini gesernya. Nah, ini kebablasan ya. Komanya itu harus digeser antara 9 dan 0. Ini saya hapus ya. Oke, gesernya kemana? Oh, gesernya ke kanan. Kalau geser ke kanan berarti pangkatnya bertanda apa? Pangkatnya bertanda negatif. Gitu ya. Baik, berarti
koma saya letakkan sini ya, atau supaya nggak bingung ini saya ganti aja dengan panah aja ya. Nah kayak gini, sehingga kita tulis di sini 9,07 kali 10 pangkat, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6. Nah berarti ada 6 angka, maka di sini pangkatnya adalah min 6. Lanjut, ini ada 0,000 gitu kan, 745 ya, langsung aja. Nanti komanya ini harus kita geser, kita letakkan antara 7 dan 4 ya. Berarti bentuk bakunya adalah 7,45 kali 10 pangkat, yang jelas tandanya negatif. Kenapa? Karena gesernya ke kanan. Tinggal dihitung, ini ada berapa angka, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti ini kali 10 pangkat min 11. Bagaimana? Gampang ya. Lanjut, ini ada 0,00000 gitu kan, 9045. Oke, berarti panahnya nanti komanya nanti harus kita geser, kita letakkan antara 9 dan 0, sehingga bentuk bakunya menjadi 9,045 kali 10 pangkat. Nah ingat, ini gesernya ke kanan ya, geser kanan, tandanya negatif. Dihitung sekarang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Berarti di sini pangkat min 9 gitu. Nah, sehingga berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisan bentuk baku dari bilangan positif dapat ditulis dengan A kali 10 pangkat N, dengan A itu terletak antara 1 sampai dengan 10. Jadi kalau kita kembali ke tabel ya, kalau kita amati nih bentuk penulisan penulisan bentuk baku yang pertama ini, contoh yang pertama 4 kali 10 pangkat 10, jelas ini ya, 4 terletak antara 1 sampai dengan 10. Kemudian yang kedua ini 4,56 kali 10 pangkat 8. Fokus kita adalah satu angka di sebelah kiri koma. Nah, angka ini harus terletak antara 1 sampai dengan 10. Ya, nggak boleh ini 45,6 gitu ya, harus 4,56. Kemudian kita lompat ke sini aja. 4 ini kan sama ya kayak atasnya ya. Ini 7,96 kali 10 pangkat min 8. Nggak boleh dituliskan 79,6 kali 10 pangkat sekian, itu nggak boleh ya. Lalu ini 3,8564 kali 10 pangkat 7. Ini nggak boleh dituliskan 38,564 atau 385,64 kali 10 pangkat sekian, itu nggak boleh ya. Jadi harus 3, sekian sekian kali 10 pangkat sekian ya. Jadi yang menjadi fokus perhatian kita itu adalah satu angka di sebelah kiri koma ya. Nah, sehingga nanti bentuk umumnya menjadi kayak gini, A kali 10 pangkat N dengan A terletak antara 1 sampai dengan 10. Atau bolehlah kita tuliskan menjadi A, B, C, D, E, F dan seterusnya gitu kan. Ini maksudnya sekian, sekian 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 ya, dikalikan dengan 10 pangkat sekian. Nah, ini adalah bentuk umum dari penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku. Lanjut dengan contoh 1.13. Nah, ini kebalikan soalnya ya. Diketahui bentuk baku diminta untuk mengubah dalam bentuk biasa. Contoh nih, 2,3 kali 10 pangkat 6. Berarti 2,3 kita kalikan dengan 1 juta. Nih kan? Jadi kalau kali 10 pangkat 6 ya berarti dikali 1 juta. Ya, berarti komanya ini kita jalankan, kita pindah ke kanan sebanyak 6 langkah. Kan gitu ya. Ini matematika SD nih. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 2.300.000. Sebaliknya, kalau di sini di soal nomor 2 ya, ini dikalikan dengan 10 pangkat negatif, 10 pangkat min 9. Itu ya artinya kita bagi dengan 1 per. Nah, ini 1 miliar. Ya, ini nolnya sebanyak 9. Nih. Jadi kalau pangkatnya minus itu dibagi. Nanti kalau pangkatnya itu plus dikali. Itu cara mengingatnya ya.
5,89 dibagi 1 miliar, berarti komanya ini kita jalankan ke kiri. Namanya saja dibagi, berarti kan komanya kita pindahkan ke kiri. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 9 langkah. Nanti hasilnya sekian ini, 0,0000 gitu kan, dan seterusnya 589. Kalau kita hitung ya, posisi aslinya dari koma itu kan di sini 5,89. Jadi ya, dari sini sampai sini itu pasti ada 9. Karena dibagi 1 miliar nih, nolnya ada 9. Atau kita mengacu ke pangkatnya ini, pangkatnya ada min 9 ya, berarti komanya jalan ke kiri. Nah, sebanyak 9 gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 langkah, tambahi koma lagi di sini ya, kemudian 0 ya, ini hasilnya gitu ya. Oke, kemudian nah di video berikutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan 1.3.